So baby, come with me. And what is with me? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu kalian. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Madura, program studi ilmu kelautan. Tujuan kami ke sini akan mengadakan penyuluhan tentang khasiat ikan bagi tubuh. Untuk materinya bisa dipaparkan oleh teman-teman saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja kandungan dalam ikan. Ikan gabus juga dapat meningkatkan kadar albumin dalam tubuh kita. Apa sih kadar albumin itu? Kadar albumin itu salah satu proses pembuatan protein. Nah, protein itu sendiri sangat dibutuhkan untuk tubuh gitu. Kalau semisal ikan kan murah gitu ya, ikan gabus apalagi banyak dikonsumsi di sini. Misal kalian beli salmon, ikan-ikan impor itu mahal. Ikan gabus ini bisa jadi solusi. Selanjutnya yaitu ikan dari laut banyak mengandung yodium. Yodium sendiri kalau di kita itu di dalam kandungan garam dapur seperti yang kalian konsumsi biasanya itu banyak mengandung yodium. Nah, manfaat yodium sendiri untuk mencegah penyakit gondok, ikan juga dapat mencegah keluhan ini dan ikut. Dengan cara apa? Dengan cara kalian banyak mengkonsumsi ikan yang banyak mengandung kandungan omega 3 itu sendiri. Kedua yaitu macam-macam ikan. Manfaat ikan dalam bidang kesehatan. Kalian kan anak PMR ya. Seperti contoh ikan gabus ini. Ikan gabus juga memiliki banyak khasiat. Selain dari harga yang murah, lalu mudah didapatkan, banyak di sungai-sungai mungkin ya di Pasuruan. Ikan gabus juga dapat meningkatkan kadar albumin dalam tubuh kita. Apa sih kadar albumin itu? Kadar albumin itu salah satu proses pembuatan protein. Nah, protein itu sendiri sangat dibutuhkan untuk tubuh gitu. Kalau semisal ikan kan murah gitu ya, ikan gabus apalagi banyak dikonsumsi di sini. Semisal kalian beli salmon, ikan-ikan impor itu mahal. Ikan gabus ini bisa jadi solusi daripada kalian beli salmon seperti. Lalu ada manfaat lain yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, lalu serta mempercepat penyembuhan luka. Nah, kadar albumin itu sendiri juga bisa mempercepat penyembuhan luka, seperti bisa diekstrak menjadi krim atau diekstrak untuk menjadi minyak ikan. Apalagi kalian kan anak PMR gitu ya. Seperti kalau kalian mau mengobati luka gimana sih? Misal angkat tangan kalau bisa. Kalau misal ada orang yang main futsal di depan terus cedera, dipanggil anak PMR kan? Siapa yang terus yang gimana cara mengobati luka? Ya. Terus ya. Kalau luka seperti kayak betadine gitu ya. Ya kayak gitu kan ya. Nah, ikan gabus sendiri ini bisa untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Semisal kayak cuma betadine atau alkohol itu kan cuma antiseptik ya.
membunuh kuman dalam luka itu. Nah, ikan gabus ini bisa untuk mempercepat penyembuhan lukanya biar cepat kering gitu. Nah, bisa disarankan ke teman-teman yang luka gitu, bisa mengkonsumsi ikan gabus. Lalu ikan gabus juga mengandung banyak asam amino. Nah, asam amino ini juga asam lemak tak jenuh yang baik untuk dikonsumsi tubuh. Lalu juga ada mineral kan kalian tahu sendiri lah, mineral itu sangat dibutuhkan tubuh. Lalu juga bisa banyak mengandung aluminium sendiri, gizi dan sel. Lalu untuk ikan kakap putih bisa dijelaskan kepada kalian. Selanjutnya ikan kakap putih. Di sini semuanya tahu ikan kakap putih. Enggak tahu. Ikan kakap putih itu emang jarang dikonsumsi, jarang dijual di pasar-pasar. Namun di Pasuruan sendiri itu banyak kakap putih. Kakap putih nama lainnya itu baramundi. Nah, ikan ini biasanya di tempat-tempat pemancingan banyak. Nah, ikan kakap putih sendiri itu hidup di air tawar atau air asin. Mereka pindah ke air asin itu ketika bertelur. Nah, ikan kakap putih memiliki tekstur bentuk daging itu seperti salmon dan namun warnanya putih. Kakap putih berwarna putih. Nah, kalian mengkonsumsi dengan mengkonsumsi kakap putih itu bisa mencegah kanker, mencegah penuaan dini, memperkuat otot dan tulang, juga baik untuk mata. Dan di sini kan seperti bentuk morfologinya, dan kakap putih memiliki sisi yang tebal. Nah, dari sisi ikan tersebut, kalau orang-orang Indonesia sudah bisa mengolah dengan maksimal, ikan-ikan yang memiliki sisi tebal itu dapat diolah menjadi kolagen untuk produk kecantikan. Kalian cewek-cewek tahu nggak? Kalau produk kecantikan pasti ada beberapa yang mengandung kolagen dan peptid, ya kan? Nah, itu kebanyakan dari kalau yang unsur hewani itu dari kulit. Di kulit kalian itu juga ada kolagen. Di kulit manusia juga ada kolagen. Namun manusia tidak bisa memproduksi dengan cepat, makanya manusia butuh dari bantuan eksternal dari ikan. Kemudian dari ikan putih juga, kalau putih bisa mengontrol berat badan. Nah, jadi kalau cewek-cewek yang mau diet gak bisa diet terlalu ekstrim. Sebenarnya ikan-ikan lokal itu banyak yang mengandung mineral-mineral dapat untuk mengontrol berat badan tubuh kalian. Jadi gak perlu terlalu ekstrim. Di kakap putih sendiri itu terdapat beberapa kandungan gizi. Yang pertama ada protein, kemudian ada lemak omega 3. Omega 3 ya seperti di ikan gabus tadi. Omega 3 itu baik untuk otak, bisa memperkuat daya ingatan. Nah, omega 3 ini termasuk lemak. Kalau kalian dengar kata lemak, pasti mikirnya lemak yang gurih itu kan ya. Nah, sebenarnya lemak itu ada buruk, yaitu lemak jenuh, dan ada lemak tak jenuh. Dan omega 3 ini termasuk lemak tak jenuh. Seperti kayak ikan salmon sama minyak ikan koi. Tahu kan? Kan minyak ikan koi mahal, juga salmon juga mahal. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya jika dibandingkan dengan yang lain dari ikan impor, ikan lokal itu banyak yang kandungannya itu menyaingi ikan impor. Jadi dengan mengkonsumsi ini, kalian juga mendapatkan protein, omega 3, kalsium, fosfor, juga vitamin A. Dan untuk pemanfaatannya itu sekarang masih kalau di Indonesia itu masih terbilang cukup minim. Cuma di beberapa daerah yang sudah memanfaatkan kulitnya dijadikan kolagen untuk produk kecantikan, sama di ekstrak minyaknya juga. Nah, untuk mendapatnya sendiri sebenarnya harganya cukup relatif mahal. Gak terlalu mahal banget sih. Mungkin 20 bisa dapat. Ikan kakap putih. Kemudian selanjutnya ada ikan lele. Siapa yang nggak tahu itu? Nah, mesti tahu semua kan. Di kesehatan, lele itu selain rasanya enak, murah, dan bisa didapatkan di mana-mana, di sungai, peternak juga banyak, pasar banyak. Itu lele juga sama sebenarnya kayak sama kayak ikan-ikan yang lain. Lele dapat mencegah anemia, menghindari anemia, mengatasi peradangan, menurunkan resiko penyakit kronis, mencegah kolesterol, dan kaya akan protein. Nah, di lele itu tidak hanya lele konsumsi, kan jenis-jenis ikan lele itu banyak.
Dan riset yang sudah dilakukan uji coba dari ikan lele itu ada ikan patin, lalu juga ikan patin. Nah, ada beberapa riset itu membuat pasta gigi dari tulang ikan patin. Jadi bikin pasta gigi dari tulang ikan patin. Jadi limbah-limbah dari ikan-ikan gini itu bisa dimanfaatkan semuanya sebenarnya. Cuma teknologi dan pengetahuan dari warga kita itu masih kurang. Jadi ya, cuma sebatas ikan konsumsi. Nah, kandungan yang ada di ikan lele itu didominasi oleh vitamin D. Kemudian ada lagi vitamin B. Vitamin B ini B12, kemudian kalsium, kalium, protein, zat besi, lemak, omega 3 dan juga natrium. Dan ada beberapa lagi sebetulnya. Kemudian selanjutnya ada lagi ikan bandeng. Tahu juga kan? Ikan bandeng merupakan ikan pelatih cepat atau ikan perenang cepat. Dari morfologi ikan-ikan yang bentuknya seperti ikan bandeng, ini merupakan ikan perenang cepat. Jadi renangnya cepat. Jika ikan bandeng juga air payau. Air payau itu air yang gabungan dari air laut, air asin dan juga air tawar. Jadi tingkat keasinannya air itu tidak terlalu tinggi, beda dengan air laut. Nah, dan kebaikannya mengkonsumsi ikan bandeng ini menjaga tekanan darah. Jadi orang-orang yang memiliki tekanan darah yang tinggi bisa mengkonsumsi ikan bandeng, atau kalian sehat-sehat atau bisa menyarankan keluarga yang sehat juga bisa. Biar menjaga. Kemudian ada jaga daya tahan tubuh, bisa menjaga daya tahan tubuh. Lalu memperkuat gigi dan tulang karena ada kandungan kalsium. Kemudian memperkuat mata, menghidrasi kulit dan membantu pertumbuhan otak. Seperti yang tadi, jika dilihat dari sini saja kan sudah terbaca bandeng mengandung apa saja. Kalau di pertumbuhan otak itu bandeng berarti mengandung lemak tak jenuh, yaitu omega 3. Lalu untuk memperkuat mata ada vitamin A, memperkuat tulang vitamin kalsium. Nah, di kandungannya itu ada banyak. Ada protein, lemak tak jenuh, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, dan vitamin A. Kemudian ada tiamin, kolesterol baik, kolagen peptid, folat. Nah, kolagen peptid ini kalau di komposisi apa ya? Krim kulit kecantikan, kalian pernah nggak baca ada kolagen peptid? Pernah ada kan? Nah, kolagen peptid itu seperti yang tadi, dari sisi ikan. Kalau alaminya itu dari sisi ikan. Kemudian ada kolesterol baik ketiga. Kolesterol, tubuh juga memerlukan kolesterol, namun dalam kapasitas yang cukup. Jadi kalau pengolahan bandeng sendiri sama kayak tadi sebenarnya. Isinya diambil, tulangnya juga bisa dimanfaatkan. Semua limbah-limbahnya bandeng, ikan-ikan yang disebut tadi itu juga bisa dimanfaatkan semuanya. Dan ini tidak terbatas dengan ikan ini yang saja. Kan ada tadi ikan gabus kayak ikan albumi. Cocok untuk mempercepat luka. Kemudian ada ikan lele, ikan bandeng, juga ikan kakap. Dan ikan-ikan yang lain itu juga sama. Kalau kalian beli atau kalian tahu jenis ikan yang memiliki sisi yang tebal, itu bisa dimanfaatkan. Semuanya bisa. Tulang-tulangnya juga bisa, namun perbedaan dari ikan tersebut ada ikan yang dominan vitamin D, ada yang dominan protein, omega 3. Jadi tidak perlu untuk gaya hidup sehat itu tidak perlu mahal. Dengan ikan lokal, namun dengan pengetahuan yang ada, kalian bisa memanfaatkan semuanya. Seumpama kalian menjadi pingsan, buta, kalian kan pasti obat-obatan kalian kan bahwa itu terbatas. Nah, kalau kalian habis, kalian bisa memanfaatkan sumber daya alam. Bisa dari tanaman, dari pohon, dari pelabuhan teknologi, bisa dari ikan-ikan, dari hewan-hewan sekitar juga bisa. Dengan cara yang tradisional maupun modern juga bisa. Misalkan kalian semua memiliki pengetahuannya dan cara pengolahan baik.
Nah, di sini ada perbandingan komposisi gizi ikan dengan ikan salmon, ikan lokal versus ikan salmon. Nah, dari sini protein yang didapat dari keempat ikan lokal dengan ikan salmon itu hampir sama, malah justru lebih banyakkan kembung. Ikan kembung, tahu ikan kembung? Ikan kembung itu jenis ikan yang seperti masih saudara sama ikan tongkol, ikan tuna, sama, cuma bedanya dengan ikan tongkol, ikan kembung memiliki sirip kembung itu lebih banyak dibandingkan tongkol. Nah, perbandingannya itu 100 gram ikan kembung memiliki protein 22%, 2% lebih banyak dibandingkan 100 gram ikan salmon. Kan kalau ikan salmon harganya mahal, sama proses datangnya ke sini lumayan melalui proses yang cukup banyak dan juga lama. Namun untuk proses pengemasan sendiri itu biasanya dengan metode ice betul kan. Nah, kalau kalian bisa mengawetkan ikan itu bisa dengan metode ice ya ice. Soalnya kalau didinginkan kandungan seperti protein, lemak tak jenuh, omega 3 tadi dan vitamin A dan lain-lain itu bisa terjaga. Karena kalau protein itu akan pecah dengan suhu yang tinggi. Jadi kalau kalian makan goreng telur, kalian goreng itu proteinnya akan berkurang dibandingkan yang dikukus. Soalnya kalau kena panas, apalagi suhu minyak panas itu protein bisa pecah. Dan untuk pengolahan ikan sendiri itu lebih baik dikukus. Karena itu mengapa di Jepang orangnya sudah pintar ya, pintar putih. Karena kandungan dari ikan-ikan yang mereka makan itu mereka dapatkan lebih banyak daripada orang Indonesia. Orang Indonesia tahunya digoreng. Emang Indonesia pintar kok, pintar. Cuman pengetahuan tentang manfaat ikan juga menjadi faktor sama selera. Kan selera orang luar sama orang Indonesia pasti beda ya kan. Nah, kalau kalian lihat dengan pembuatan ikan sushi kebanyakan mentah. Nah, itu cara membersihkan bakterinya itu dengan air garam atau enggak biasanya dengan air lemon, rasa lemon jeruk. Dan juga kadang dikukus. Makanya sushi bisa dimakan mentah-mentah karena dibersihkan dengan itu. Dan juga kandungan dari ikan-ikannya masih terjaga kan, karena belum pecah semuanya. Kemudian ada kalsium berbanding kalsium ikan lokal dengan salmon itu 4,8%, sedangkan salmon 6,34%. Bayangkan kalorinya sama-sama 100 gram dengan ikan salmon, maka kandungan omega 3 itu sama, bahkan bisa lebih. Nah, karena itu kebanyakan ikan-ikan lokal itu komposisi gizinya menyaingi ikan-ikan impor. Jadi tidak semua orang kaya hidup sehat dan tidak semua orang miskin hidup tidak sehat. Sebenarnya orang lokal kita bisa hidup lebih sehat daripada orang lain yang kaya, walaupun terbatas dengan kemampuan ekonomi. Tapi kalau kalian memiliki pengetahuan sebenarnya semuanya bisa, bahkan bisa hidup lebih sehat. Kalau kalian memiliki pengetahuan untuk mengolah kolagen daging, kalian bisa membuat ide bisnis bikin krim kulit kecantikan untuk kalian sendiri ataupun keluarga dan warga sekitar juga bisa. Kemudian ada seperti kalsium, besi, fosfor, vitamin A dan vitamin B. Nah, vitamin A pada ikan bandeng 3 kali lebih banyak daripada salmon. 100 gram bandeng 3 kali lebih banyak daripada 100 gram salmon. Kemudian selanjutnya perbedaan daging ikan. Kan kalian sering menjumpai ada ikan yang dagingnya berwarna merah, ya kan? Juga ada ikan yang dagingnya berwarna putih. Hal tersebut tidak terpacu pada ikan saja. Hewan-hewan darat juga bisa. Sapi dengan daging merah, beda kan? Kalian baca ini. Nah, itu dikatakan daging merah itu memiliki hemoglobin yang tinggi. Kemudian ada kadar lemak yang lebih tinggi, memiliki kandungan protein dan zat besi. Sedangkan daging putih memiliki protein yang lebih tinggi, kadar lemaknya lebih rendah.
Jadi kalau kalian dibandingkan dengan kalau kalian semua ingin hidup sehat kayak cewek menjaga pola makan itu bisa banyak-banyak makan dari putih kan dari putih. Kemudian kalau cowok, kenapa kalau orang-orang yang fitness atau main gym biasanya makan ayam cuma dibungkus ya kan, bukan sapi dibungkus. Nah itu karena daging ayam lemaknya itu lebih sedikit daripada daging-daging merah. Makanya jadi protein yang ada itu juga lebih banyak termasuk dan lemaknya sedikit. Jadi proses yang kalian lakukan untuk merawat tubuh itu bisa lebih optimal dibandingkan dengan yang daging merah, karena daging merah lebih banyak lemak, baik itu lemak jenuh maupun tak jenuh. Sekian. Baik, selanjutnya di sini kami membuka 2 sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Ya. Nama saya Omar Dinas dari Sebelumnya. Saya ingin tanya gimana kalau kita itu kekurangan Terima kasih. Pertanyaan apa langsung dijawab? Bisa. Kalau orang-orang biasanya kita kan masa emasnya untuk belajar diberitahu dari dulu. Masa emasnya untuk belajar itu umur waktu kecil ya. Nah, waktu dari umur kecil dari anak-anak sampai remaja itu merupakan masa-masa emas kalian. Masa-masa kalian itu membangun fondasi diri kalian sendiri. Nah, membangun fondasi itu bukan hanya dari segi pengetahuan kalian dalam sekolah, segi pengalaman kalian itu juga termasuk, dan juga gaya hidup kalian. Gaya hidup kalian mewah, namun pola makan kalian tidak jaga. Seperti kayak kalian kebanyakan makan mie, burger, mie. Kandungan dalam mie itu sebenarnya tidak ada, kayak vitamin A dan lain-lain. Itu sebenarnya komposisi yang ada itu dari beberapa disiplin, kayak orang-orang bilang sebenarnya itu yang ada cuma lemaknya ada saja, kalori. Makanan junk food sekarang modernisasi yang sudah masuk Indonesia itu kebanyakan yang lemak. Nah, dengan kalian mengkonsumsi ikan, kalian tuh bisa browsing ikan apa yang memiliki lemak tak jenuh atau omega 3 yang tinggi. Nah, kalau kalian bisa memiliki hobi atau enggak selera makan atau masak yang tinggi, kalian bisa lihat bagaimana cara mengolah ikan yang baik agar proteinnya itu masih tetap ada, terjaga. Nah, kalau kalian bisa atau tertarik dengan masak-masak itu, kalian bisa lihat kayak di Jepang itu pembuatan sushi. Kan dagingnya ikan kakap merah tadi hampir sama dengan ikan salmon. Itu struktur dagingnya sama, kayak berlapis-lapis gitu. Nah, kalian bisa membuat makanan seperti kayak mereka membuat salmon itu dengan versi yang lebih murah, yaitu versi ikan kakap putih tadi. Nah, dengan kalian mengonsumsi omega 3 itu juga dapat menambah daya ingat kalian. Tidak hanya dengan mengkonsumsi, tapi kalian akan sia-sia hidup gaya sehat kalau kalian tidak melatih daya pikir kalian. Nah, sebenarnya melatih daya pikir tidak harus terpacu dengan belajar. Kalian cuma bangun pagi, hidup gaya sehat, bangun tepat waktu, hidup tepat waktu, sesuai ajaran yang kalian terima, sudah cukup. Dengan makanan yang sehat, makan tepat waktu, makan yang bergizi, 4 5 sempurna itu, kalian bisa komposisinya ini. Kalian cari ikan-ikan yang tinggi omega 3 dan lemak, itu bisa dapat secara nggak langsung itu memperkuat daya ingat kalian dan memperkuat otak kalian. Cara berpikir kalian itu juga terpengaruhi oleh lingkungan kalian dan cara kalian melihat lingkungan. Jadi apa yang orang introvert ingat berbeda dengan apa yang orang ekstrovert ingat. Nah, sedangkan di sini kalian kalau memposisikan diri kalian sebagai PNL, kalian otomatis kan tidak memandang usia, tidak memandang itu gender apa, tidak memandang kalian malu apa enggak kalau ada orang yang sakit kalian tolong, ya kan? Nah, dari cara hidup kalian yang sehat dengan kalau bukti apa ya, bukti dari kayak daya ingat kalian ini bertambah, kalian otomatis kalau ada orang yang kecelakaan atau enggak anak kecil terjatuh saat main, nah kalian bawa obat-obat secara refleks kalian itu tergerak
membantu. Dan secara refleks kalian nggak mikir urut-urutannya itu apa. Ya, bisa saja kan ada orang yang lupa, kalau orang jatuh langsung dikasih minum, terus langsung diobati, tangannya diperbandingkan. Sebenarnya kan tata-tata urut-urutannya itu tidak boleh langsung dibunuh. Terus luka-lukanya itu dibersihkan dengan antiseptik yang ada. Antiseptik tidak melulu itu alkohol, ada ya tadi, dan juga ada obat-obat yang lain sebenarnya yang antiseptik. Nah, kalian refleks, jika daya ingat kalian bertambah, otomatis kalian itu tidak perlu mengingat ini urutannya apa dulu yang bertambah. Tapi kalian itu refleks, langsung urutannya tepat. Itu bisa dimulai dari kalian sering membaca, sering mendengarkan. Sebenarnya tidak perlu orang ekstrovert, tidak semua orang pintar itu ekstrovert. Orang introvert itu lebih pemikir daripada orang ekstrovert. Karena soalnya mereka biasanya mikir dulu baru berpikir. Tapi orang introvert lebih langsung turun tangan kemudian pikir. Nah, itu jika kalian gaya hidup kalian sehat, kalian bisa dengan makan ikan, kan juga makan ikan, vitaminnya banyak, rendah lemak, nggak mudah gemuk, tidak doy. Itu pecah, dalam artian pecah itu berkurang. Jadi kalau ini sebenarnya kalau ada udah tak pakai bentar ya. Cuma ini lingkaran, ini protein. Protein itu kan partikel-partikel berat-berat kecil. Nah, protein ini bisa terjaga utuh jika dengan penanganan yang tepat. Dan protein itu bakalan terurai dengan suhu yang panas. Dan juga jika kalian menggoreng ada tambahan minyak, proteinnya akan terpecah belah. Tergantung dari kalian menjaga kualitas ikan tadi. Kalau dari ikan waktu baru ditangkap, kalian juga kalau dari nelayan ikan yang baru ditangkap itu langsung dilakukan freezer atau pembekuan, itu protein bakal terjaga. Cuma ada 3 protein. Kita melakukan freezer, biasanya ikan protein masih terjaga. Nah, kalau atau enggak berkurang separuh, hilang terpecah. Lalu kalian tambah penanganan dari kalian, pembersihannya kurang masih sekadar yang kalian ketahui. Kemudian kalian goreng. Dengan goreng terlalu lama, maka protein-protein yang ada itu pecah. Kan pasti sering kalian lihat di reels IG atau TikTok kalian tentang perdebatan ikan dadar ataupun ikan yang turun mata sapi itu ceplok, dadar ceplok ya kan. Nah, biasanya kalau ikan yang terlalu banyak dikocok, protein bakal pecah ya. Nah, protein juga itu bakal pecah. Yang digoreng kalau pecah separuh, kemudian kalian goreng berkurang habis panen. Tapi nggak langsung hilang, begitu juga dengan vitamin-vitamin yang lain, tidak langsung hilang semua. Cuma berkurang dengan kalian semakin lama kalian memasaknya, maka akan berkurang kualitas. Nah, dan kandungan yang ada itu sudah sedikit. Jadi seperti itu. Bisa bangun. Ada? Tidak. Cukup. Baik, sekian penyuluhan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Sebelumnya